Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel kami, YouTube yang membahas tentang bahasa Korea, yang dimulai dari benar-benar dasar dari buku modul 1 bab 6. Jadi yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan semoga bisa menjadi salah satu channel yang bisa menjadi perhatian kalian seperti itu, perhatian teman-teman seperti itu. Jadi mungkin ada yang baru yang mengikuti. Jadi channel ini untuk membahas buku modul 1 ataupun modul 2 nantinya seperti itu. Jadi kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, karena kemarin kita sudah bahas tentang Tewa 1, Tewa 2 untuk bab 6. Jadi kita lanjutkan untuk pembahasan Munhwa. Munhwa itu artinya budaya. Nah, jadi di Korea itu ada budaya yang meskipun sama dengan Indonesia yang tentang budaya A, B, C dan seterusnya. Nah, di Korea itu pun juga sama tentang budayanya, dan insya Allah juga masih dipegang sampai sekarang untuk budaya-budaya seperti ini. Meskipun ada beberapa yang sudah tidak dipakai, tapi ada beberapa orang yang masih menjaganya seperti itu. Kemudian budaya yang pertama ini adalah budaya pertama dalam pembahasan kita kali ini, atau mungkin budaya pertama dalam bab, biasanya masuk di bab 6 itu baru masuk budaya. Kalau yang awal-awal tentang dasar-dasar dari Gyeongin dan seterusnya seperti itu. Kemudian insa yechol, insa itu salam, kalau kata dasarnya insa hada. Kemudian yechol itu artinya etika, ya etika ya, yechol itu etika atau sopan santun, bisa sopan santun atau apa ya, ini sopan santun mungkin ya, sopan santun ataupun etika. Jadi etika salam di Korea. Jadi di Korea itu ada yang namanya etika salam atau salam. Salam itu baik kepada orang tua, kemudian kepada sepantaran, kemudian kepada yang lebih muda, kemudian kepada teman akrab. Itu ada beberapa etika yang harus ditaati gitu ya. Meskipun kalau istilahnya marah atau istilahnya terus kemudian itu enggak, cuman mereka itu kayak aneh gitu loh kalau misalnya orang asing kemudian kerja di Korea terus kemudian ketemu yang namanya misalnya tentang bos atau sajangnim atau banjangmimnya atau mandornya itu nggak pakai salam gitu. Dia cuma yang ngomong hanya nim terus terusnya gitu, nggak pakai salam itu. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu untuk salam di Korea itu yang paling terkenal itu annyeonghaseyo gitu. Annyeonghaseyo itu seperti yang saya di bab pertama ya, di Tewa pertama itu kan ada annyeonghaseyo yang diucapkan ketika pertama kali berjumpa, pertama kali ketemu pakai annyeonghaseyo. Nah, seperti itu. Jadi ketika ketemu pertama kali di hari itu pakainya annyeonghaseyo gitu. Dan nanti kalau kita pakai salam untuk orang yang lebih tua, sepantaran atau kepada yang lebih muda itu ada beberapa yang bisa dilakukan seperti itu. Ini ada 4. Yang pertama adalah kita baca dulu. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람과 인사할 때. Kita artikan perkata dulu. Jasin itu bisa berarti diri sendiri, diri kita atau diri sendiri. Kemudian boda itu artinya daripada. Naiga itu menjadi artinya umur. Man itu artinya banyak. Guna itu artinya atau. Jiwika itu artinya jabatan. Nupden di sini ada kata sambung en, itu artinya yang. Nup itu artinya tinggi. Kemudian saram itu artinya orang. Gua itu bisa berarti dengan. Insahalte, insahada tadi salam.
atau melakukan salam boleh ketika. Nah, biasanya kalau mengartikannya seperti itu dari kata sambungnya dulu atau kata penghubungnya dulu, kata penghubung kalimat, bukan kata penghubung kata sifat itu. Nah, kata penghubung kalimat itu bisa real T, kemudian nikah, kemudian gite muni, ohiso, dan seterusnya. Omyon juga ada nantinya. Nah, di sini ada real T. Maka kalau saya ya, sepaham saya itu dari real T dulu. Kemudian di sini ada juga Buddha. Buddha ini sebagai pembanding kalimat A dengan kalimat B. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kita artikan dulu dari ketika dulu. Ketika. Jadi salam seperti ini tuh ketika insahada melakukan salam gua dengan, nah ketika dengan ya ini sudah dengan orang, kemudian sebelum kita lanjut ke depan, di sini ada guna itu tadi atau itu berarti antara kalimat satu atau kalimat dua. Nah, biasanya saya pelajari dulu itu diartikan dari yang kalimat pertama dulu, berarti ketika melakukan salam dengan orang yang dalam kurung ya, yang umurnya naika manguna, umurnya banyak atau apa, tua. Jadi yang umurnya tua, kemudian atau jiwika nopen, atau yang jabatannya lebih tinggi, kemudian baru menjadi pembandingnya daripada kita tuh. Jadi seperti itu. Jadi cara mengartikannya itu dari real T dulu. Ini salam masih mudah ya. Ketika melakukan salam dengan orang yang umurnya lebih tua atau umurnya banyak, atau yang jabatannya tinggi atau lebih tinggi, baru jasin boda daripada kita itu. Jadi ini adalah kita maksudnya. Nah, ini itu adalah orangnya, yang jabatan ini kan mbah-mbah, atau bisa jabatannya lebih tinggi, itu bisa sajangnim atau panjangnim, atau misalnya gisanim misalnya, atau gisanim itu sopir apa ya contohnya, ke gongjang itu, atau derinim itu juga bisa. Terus bisa lagi imonim atau samunim, itu juga bisa seperti itu. Jadi salam seperti ini, salam membungkuk seperti itu, dilakukan kepada orang yang lebih tua. Jadi membungkuknya itu lebih dari yang ya sekitar 45 derajat itu. Jadi seperti itu. Jadi salam itu pakai membungkukkan kepala yang agak berat, agak turun banget ya, nggak sampai sama 90 derajat itu enggak, tapi lebih ke 45 derajat gitu kalau dipakai derajat, pokoknya lebih dari 30 lah ya gini ya, lebih dari 30 seperti itu salam yang dipakai untuk pada orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, salam yang seperti ini salam biasa atau ilban yang pakai aksu itu jabat tangan. Kita artikan coem itu pertama kali
mananen. Nah, di sini juga ada nen ya, berarti yang manada itu bertemu. Kemudian saram gua, saram tadi orang, gua artinya dengan, jadi dengan orang. Insahada berarti salam atau melakukan salam. Ada real lagi berarti ketika. Nah, ini juga salah satu tips untuk teman-teman atau kita mengartikan. Jadi ketika mengartikan itu dicari dulu kata penghubung, kemudian berarti subjeknya. Subjek itu ditambahi dengan nen atau en atau ga atau i, gitu kan. Nah, cuman kalau en atau nen itu melekat pada kata benda. Kalau melekat pada kata kerja seperti mana, itu artinya yang. Seperti itu. Jadi kita artikan sama-sama. Karena di sini nggak ada subjeknya, berarti dari belakang itu ke depan. Real T apa tadi? Ketika. Jadi kita terus ya dulu ya. Nah, buat biar rapi warna merah coba. Jadi tambah dekat enggak kelihatan hitam. Jadi enggak coba. Apa ya? Warnanya hijau. Yang lain biru sama. Ini ada warna hijau tua. Jadi ketika, kemudian ada insahada melakukan salam. Kemudian saram gua dengan orang. Kemudian ada coem mananen yang bertemu pertama kali. Gitu ya. Jadi ketika bertemu pertama kali dengan orang Korea, itu kita diatur di buku ini itu harus pakai salam. Jadi ketika salam pakainya di annyeonghaseyo gitu, annyeonghaseyo gitu. Jadi dipakai salam. Kok warnanya berubah ya? Ini apa sih? Oh, nggak dipakai. Kok warnanya ini solid ya? Kelihatan nggak? Ini terlalu aneh. Jadi pakai salam. Jadi ketika salam itu annyeonghaseyo itu pakai salam, atau dalam bahasa Korea itu aksurul hadar. Jadi pakai salam kalau bisa. Ya diusahakan sih. Kemudian selanjutnya di sini salam yang seperti ini nggak pakai salam. Ini digunakan untuk teman ya mungkin ya. Bukan. Yang jabatan sama mungkin. Ya kita lihat di sini dulu, nanti bisa ketahui. Pertama kita artikan ya apa nih? Jikjang itu tempat kerja. Kemudian Dongryu itu rekan atau bisa teman. Kemudian ini ada na itu atau. Jadi bedanya guna dengan na. Kalau na itu untuk kata benda, kalau guna itu bisa untuk kata sifat ataupun kata kerja. Kemudian anen, nen di sini menjadi bentuk kata sambung yang. Kemudian ada a itu dari kata alta yang berarti tahu, kenal, mengerti. Saram gua dengan orang. Kemudian insahada itu salam. Real itu artinya ketika. Berarti kita sambung dulu. Jadi karena di sini nggak ada subjeknya, berarti itu dari T ke belakang. Tapi ada nanya di sini, berarti
di depan dulu baru yang kedua. Jadi ketika Insahalda melakukan salam, terus tambah saram gua dengan orang atau dengan bisa ya, dengan dulu ya, dengan Jikjang Dungdiu, dengan rekan tempat kerja, dalam kurung tempat kerja atau rekan kerja boleh, atau baru orang yang kita ketahui, yang tahu atau yang kenal atau yang dikenal, berarti dengan teman-teman itu pakainya annyeonghaseyo gitu. Jadi teman rekan kerja atau yang dikenal itu bisa pakai seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dengan rekan kerja, kemudian ya intinya dengan teman-teman lah, dengan rekan kerja atau dengan orang yang sepantaran dengan kita itu bisa pakai seperti ini. Annyeonghaseyo itu bentuk salam yang normal, yang biasa. Oh, yang biasa itu yang ini bukan yang ilban. Ilban ini yang pertama kali, kalau ini untuk yang ilban atau yang umum. Kemudian selanjutnya yang terakhir 자신보다 나이가 어리거나, gunanya ya, 친한 사람과 인사할 때, jadi jasin보다 tadi apa? Jasin diri kita atau diri sendiri, boda daripada, naika, nai apa tadi? Umur, ori itu artinya muda, guna tadi atau, cinhan di sini ada niannya, cinhada itu akrab atau ya yang akrab, saram itu orang, gua itu dengan, kemudian insa itu salam, ada relte ketika. Kemudian kita sambung. Di sini juga nggak ada subjeknya, sebenarnya subjeknya ada di sini, tapi karena ada budanya itu menjadi seharusnya di sini, nanti subjeknya itu dari sini dulu baru ke sini. Jadi ketika Insahalda melakukan salam dengan orang naika orin yang umurnya muda, dan lebih ya, umurnya lebih muda, atau cinhan saram. Oh, di sini nggak bisa kalau pakainya cinhan saram. Bentar. Di sini kalau soalnya nanti ada daripada kita ya. Berarti kalau kayak gini, kalau diartikan seperti itu nggak bisa. Berarti dengan, kenapa nggak bisa ya? Gitu ya. Melakukan salam dengan orang yang akrab, salam dengan orang yang akrab atau yang lebih muda daripada kita gitu. Karena kalau misalnya kita mengikuti kaidahnya yang ini jasin boda naika, oh berarti dari sini kalau misalnya di depannya berarti orang yang umurnya lebih muda daripada kita atau orang yang akrab, itu bisa, berarti ada dua versi. Jadi ketika melakukan salam dengan orang yang umurnya lebih muda dari kita atau orang yang akrab, gitu.
intinya sama kan, intinya hampir sama, cuman kaidahnya itu dari depan dulu baru ke belakang, seperti yang ini tadi, minta kiri. Jadi orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi daripada kita, atau misalnya ini pun disesuaikan dengan ini, berarti bisa. Misalnya ketika salam dengan orang yang umurnya lebih tua daripada kita atau yang jabatannya lebih tinggi gitu. Tapi misalnya ini pun didahulukan ataupun ini disamakan kemudian menjadi pembanding, itu juga bisa, karena jabatan dan umur itu kan bisa menjadi pembanding kan. Tapi kalau akrab itu kan nggak bisa jadikan pembanding. Akrab bandingannya apa? Kan nggak ada. Akrab dan tidak akrab gitu, masa akrab daripada kita, kan nggak bisa. Jadi penggunaannya itu bisa, masa fleksibel, seharusnya enggak sih ya, sebabnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini itu bisa diartikan sampai sini kemudian baru sini, selama itu bisa jadi bandingan tuh gitu ya, ya seperti itulah. Nah untuk salam yang ini itu bisa pakai mengangkat tangan seperti ini. Biasanya kalau kita dengan orang yang di sini, yang nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3, itu salamnya itu pakainya annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah untuk yang ini, yang nomor 4 ini, itu cuma pakai annyeong. Itu boleh annyeong itu untuk yang benar-benar teman kita yang akrab atau orang yang lebih muda. Misalnya Anda umurnya 30 tahun, umur temanmu itu 19 tahun misalnya, itu bisa pakai annyeong. Atau enggak umurnya sama tapi sudah akrab, itu bisa pakai annyeong, atau salam yang pakai angkat tangan annyeong, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan budaya di Korea. Jadi semoga bisa dipahami gitu, karena ini apa yang saya pelajari dulu, atau mungkin ditambah-tambah sedikit ya. Intinya bagaimana cara kita untuk mengartikannya seperti itu. Kalau ada hal yang kurang tepat, jadi ya mohon maaf, gitu aja lah ya. Bukan gitu aja ya, bisa didiskusikan dengan saya di sini gitu, seperti itu ya kurang lebihnya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan di sini biar kita bisa diskusi bersama gitu ya. Kalau bisa pakai bahasa yang bagus, yang sopan dan bisa diterima dengan baik, jadi kita bisa diskusi bersama seperti itu gitu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Semoga bisa menjadi pengetahuan kita bersama dan tidak bosan untuk terus mengamati YouTube channel kami seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.